Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 akselerasi Khalid bin Yazid SD Muhammadiyah Sapen. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika yang ada di pembelajaran tema 4, subtema 3. Ya, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita capai setelah belajar ini? Yang pertama, 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang kedua, 4.3 menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, menentukan pasangan bilangan dari hasil perkalian. Yang kedua, menyatakan suatu bilangan sebagai perkalian dari dua bilangan. Kita mulai dari yang pertama dulu, menentukan pasangan bilangan dengan hasil perkalian yang sudah diketahui. Kita gunakan contoh. Tentukan bilangan dengan hasil perkalian 30. Berarti kalian harus menentukan bilangan berapa dikalikan berapa yang hasilnya 30. Penyelesaiannya kita bisa lakukan dengan yang pertama. Tentukan bilangan yang dapat membagi bilangan 30. Misalnya 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, atau 30. Pilih satu dulu ya. Nah, bilangan 30 itu dapat ditulis sebagai hasil perkalian sebagai berikut. Yang pertama, 1 kali 30 sama dengan 30. Nah, ini diperoleh dari 30 dibagi 1 sama dengan 30. Ya, misalkan kamu tadi pilih bilangan pembaginya 1. Oke, berarti 1 kali 30. 30 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil 30 dibagi 1 sama dengan 30. Yang kedua, 2 kali 15 sama dengan 30. 15-nya diperoleh dari mana? Misalkan kamu memilih bilangan 2 sebagai pembaginya, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi 2 kali 15 sama dengan 30. Begitu juga dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, 3 kali 10 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari, misalkan kamu memilih bilangan 3 sebagai pembagi 30. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Lalu 5 kali 6 itu kan sama dengan 30. Diperolehnya dengan cara yang sama. Misal kamu pilih bilangan 5, maka 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Dengan soal cerita. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, jika ada masalah atau soal seperti ini bisa menyelesaikan dengan cara menuliskan 900. Ya, 900 itu dari mana? Dari batang bambu yang dimiliki oleh ayah Dayu seluruhnya tadi sebagai hasil perkalian bilangan. Bilangan apa? Nah, banyak batang bambu seluruhnya merupakan hasil perkalian antara banyak kandang yang dapat dibuat ayah Dayu dengan banyak batang bambu yang dibutuhkan ayah untuk membuat satu kandang. Ya. Jadi, Bu Erlin ulangi lagi, banyak batang bambu seluruhnya itu merupakan hasil perkalian dari banyaknya kandang yang bisa dibuat
dengan dikali dengan banyaknya bambu yang dibutuhkan untuk membuat satu kandang. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Penyelesaiannya, nah, untuk menuliskan sebuah bilangan sebagai hasil perkalian bilangan lain, coba kita ingat kembali hubungan antara perkalian dan pembagian. Ingat, perkalian dan pembagian hubungannya adalah berkebalikan. Seperti tadi ya, 1 kali 30 sama dengan 30. Maka kalau 30 dibagi 1 sama dengan 30. Begitu juga dengan bilangan yang lain. Bilangan yang dipilih harus dapat membagi bilangan hasil perkalian. Ya, karena apa? Hubungan antara perkalian dan pembagian adalah berkebalikan. Penyelesaian yang pertama. Pilih salah satu bilangan yang dapat membagi 900. Misalnya 10. Ya. Kalimat matematikanya menjadi 10 kali titik-titik sama dengan 900. Titik-titik ini bisa kita cari dengan cara 900 dibagi 10 sama dengan 90. Maka kalimat matematikanya jadi 10 kali 90 sama dengan 900. Jadi pasangan bilangan yang hasilnya 900 adalah 10 dan 90. Dengan cara yang sama kita bisa menuliskan sebagai hasil perkalian dari bilangan lain. Dalam bentuk tabel Bu Erlin sajikan ya. Banyak kandang dikali banyak batang bambu yang dibutuhkan untuk membuat satu kandang sama dengan jumlah batang bambu seluruhnya. Kemungkinan yang pertama, banyak kandangnya 10, kemudian dikalikan dengan banyak batang bambu setiap kandang atau satu kandang itu 90 sama dengan 900. Kemungkinan kedua, misalkan banyak kandangnya ada 2, berarti banyak batang bambu yang digunakan untuk membuat satu kandang adalah 450 sama dengan 900. Kemungkinan yang ketiga, banyak kandangnya yang dibuat 3, maka banyak batang bambu yang dibutuhkan untuk membuat satu kandang berapa? 900 dibagi banyak kandangnya 3, jadi 300. Betul, 3 kali 300 sama dengan 900. Kemungkinan keempat, 5 kali 180 sama dengan 900. Kemungkinan kelima, 6 kali 150 sama dengan 900. Kemungkinan keenam, 9 kali 100 sama dengan 900. Nah, menjawab pertanyaan tadi karena merupakan soal cerita, maka harus kita buat kalimat kesimpulannya seperti ini. Jadi, kemungkinan banyak kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu adalah 10 kandang. Setiap kandang membutuhkan bambu sebanyak 90 batang. Atau kalian juga bisa menggunakan perkiraan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Misal, jadi kemungkinan banyak kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu adalah 2 kandang. Setiap kandang membutuhkan bambu sebanyak 450 batang. Atau, jadi kemungkinan banyak kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu adalah 3 kandang. Setiap kandang membutuhkan bambu sebanyak 90 batang. Dan seterusnya. Terserah kalian mau pilih pasangan perkalian yang mana yang mau diambil sebagai jawaban dari pertanyaan atau soal cerita. Begitu anak-anak, paham ya? Mudah bukan? Yang penting kita senantiasa teliti ketika membaca soal. Insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Demikian yang bisa Bu Erlin sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Bu Erlin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silahkan mengerjakan tugas.